Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, Zaid bin Haritsah adalah anak angkat sekaligus sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Bahkan saking cintanya Rasulullah kepada Zaid, sampai-sampai Zaid dijuluki dengan Zaid al-Hab, atau Zaid yang tercinta. Julukan ini diberikan kepada Zaid karena besarnya rasa cinta Rasulullah kepada Zaid bin Haritsah. Salah satu keistimewaan Zaid bin Haritsah adalah beliau merupakan orang kedua yang memeluk Islam. Zaid memeluk Islam setelah Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Bahkan, sahabat seiman, saking istimewanya Zaid ini, beliau punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Apa itu kelebihannya? Zaid adalah satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Kalau kisah tentang para sahabat, tentu banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Tapi kalau namanya tertulis secara langsung, hanya ada Zaid bin Haritsah. Nama Zaid diabadikan di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Ahzab, ayat ke-37. Namun sebelum kita lanjut ke kisahnya, kami mohon untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai, agar setiap kalimat yang kami sampaikan bisa dipahami dengan baik dan tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, yuk langsung aja kita masuk ke kisahnya. Zaid bin Haritsah lahir pada tahun 576 Masehi, atau tepatnya sekitar 47 tahun sebelum peristiwa hijrah ke Madinah. Ayahnya bernama Haritsah bin Syarahil, seorang kepala suku Bani Kalb yang sangat dihormati dan disegani. Sedangkan ibunya bernama Suda binti Salabah, seorang wanita terhormat dari kalangan Bani Sa'i. Dari sini saja sudah kelihatan kalau Zaid ini bukan keturunan orang sembarangan. Beliau lahir dari keluarga yang sangat terhormat dan memiliki status sosial yang tinggi. Kalau sekarang, Zaid ini bisa dibilang seperti anak yang lahir dari keluarga bangsawan. Beliau punya nama besar, dihargai banyak orang, dan disegani oleh kaumnya. Pokoknya, kehidupan beliau pada awalnya terasa sempurna. Hingga pada suatu hari, terjadilah sebuah peristiwa yang mengubah kehidupan Zaid bin Haritsah. Zaid yang awalnya hidup sebagai anak bangsawan dan serba berkecukupan, tiba-tiba saja berubah menjadi seorang hamba sahaya yang dapat diperjualbelikan. Loh, kok bisa jadi begini ceritanya? Ketika Zaid bin Haritsah baru berusia sekitar 8 tahun, beliau diajak oleh ibunya pergi ke daerah Bani Mon. Mereka pergi ke sana hanya berdua saja. Ayah Zaid waktu itu tidak sempat menemani mereka karena ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Ketika Zaid dan ibunya sampai di pemukiman Bani Mon, tiba-tiba Bani Mon diserang oleh suku yang memusuhi mereka. Serangan ini membuat penduduk Bani Mon panik. Mereka langsung lari kokor-keser, berusaha untuk menyelamatkan diri. Melihat penduduknya sudah kocar-kacir, suku yang menyerang ini pun langsung menjarah seisi kota. Setelah mengambil barang-barang berharga yang ada di sana, mereka pun mulai menyandera orang-orang dari suku Mon dan juga menculik anak-anak kecil yang mereka temui. Salah seorang anak yang berhasil mereka culik adalah Zaid bin Haritsah. Dari sinilah Zaid kecil mulai terpisah dari keluarganya dan dibawa pergi oleh suku penyerang sebagai tawanan. Sejak peristiwa penculikan itu, kehidupan Zaid pun langsung berubah total. Dari seorang anak merdeka keturunan bangsawan, kini ia mulai diperjualbelikan sebagai seorang budak. Zaid pun mulai melayani majikan yang membelinya, berpindah dari satu majikan ke majikan yang lainnya. Sampai akhirnya majikan terakhir Zaid membawa beliau ke sebuah pasar yang dikenal dengan nama Pasar Yukas. Di sana, Zaid mulai ditawarkan kepada orang-orang yang sedang mencari budak. Dari sekian banyak pengunjung, akhirnya ada seorang pemuda yang tertarik untuk membeli Zaid. Pemuda itu bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah sepupu dari Khadijah binti Khuwailid. Dan Khadijah binti Khuwailid ini adalah seorang wanita mulia yang nantinya dinikahkan dengan Rasulullah. Setelah Hakim membeli Zaid, ia pun langsung membawa Zaid pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, Zaid mulai bekerja sebagai budak di rumah Hakim bin Hizam. Hingga pada suatu hari, Hakim bin Hizam ini pergi mengunjungi Khadijah binti Khuwailid. Waktu itu Khadijah sudah dikenal sebagai wanita yang sangat kaya raya di kota Mekah. Setelah berkunjung ke rumah Khadijah, Hakim pun menyerahkan Zaid kepada Khadijah sebagai hadiah. Dengan senang hati, Khadijah menerima Zaid dan menjadikannya sebagai pelayan. Dari sinilah kehidupan baru Zaid bin Haritsah dimulai.
Setelah beberapa waktu Zaid tinggal di rumah Khadijah. Khadijah pun mulai merasa terkesan dengan Zaid bin Haritsah. Khadijah memperhatikan bahwa Zaid ini bukan budak biasa. Ia terlihat begitu rajin, cerdas, dan sangat cekatan dalam menyelesaikan semua pekerjaannya. Karena merasa kagum sekaligus penasaran, Sayyidah Khadijah pun membuka pembicaraan dengan Zaid dan mulai menanyakan tentang kehidupannya. "Wahai Zaid, siapa sebenarnya dirimu? Kenapa engkau bisa menjadi seorang budak?" Mendengar pertanyaan itu, Zaid pun langsung menceritakan apa yang sudah ia alami. Zaid mulai menceritakan bagaimana awalnya ia diculik ketika sedang bersama ibunya di wilayah Bani Mon. Lalu beliau juga menyampaikan bagaimana beliau diperjualbelikan dari satu majikan ke majikan yang lainnya. Sayyidah Khadijah yang mendengar cerita Zaid langsung merasa iba sekaligus terharu. Sejak saat itu, beliau selalu memperlakukan Zaid dengan sangat baik. Meskipun status Zaid saat itu masih sebagai seorang budak, beberapa waktu pun berlalu. Sampai akhirnya Sayyidah Khadijah, yang sebelumnya adalah seorang janda, melepaskan masa lajangnya dengan menikah dengan seorang laki-laki mulia dari Quraisy yang dikenal dengan gelar Alamin dan kelak diangkat oleh Allah sebagai Rasul-Nya. Setelah resmi menjadi pasangan suami istri, Sayyidah Khadijah menghadiahkan seorang budak miliknya kepada suaminya yang mulia. Budak yang dihadiahkan Khadijah itulah Zaid bin Haritsah. Maka sejak saat itu, Zaid pun mulai menjadi pelayan bagi Rasulullah. Di awal Zaid menjadi pelayan Rasulullah, ia sempat merasa sedih dan beberapa kali menangis karena rindu kepada ayah dan ibunya. Tetapi pada saat itu, Zaid sendiri tidak bisa berbuat apa-apa, karena ia tidak tahu di mana keberadaan orang tuanya. Sampai akhirnya, ketika Zaid melihat bagaimana Rasulullah memperlakukannya, perlahan, kesedihan Zaid pun mulai sirna. Meskipun Zaid seorang budak milik Rasulullah, beliau tidak pernah sekalipun memperlakukan Zaid seperti budak. Beliau justru sangat menyayangi Zaid. Bahkan beliau menganggap Zaid seperti anaknya sendiri. Orang-orang di sekitarnya sudah merasakan betapa mulianya akhlak beliau. Jauh sebelum dakwah Islam diumumkan secara terbuka, Rasulullah selalu berlemah lembut dan penuh kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada Zaid bin Haritsah. Karena kebaikan Rasulullah inilah, Zaid pun mulai merasakan kehangatan keluarga yang sudah lama tidak ia rasakan. Zaid yang awalnya sering menangis dan selalu ingin pulang ke rumahnya, lama-kelamaan mulai betah tinggal bersama Rasulullah. Dari hari ke hari, hubungan Zaid dengan Rasulullah semakin dekat. Berkat kedekatan inilah Zaid tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh kejujuran dan berakhlak mulia. Sementara itu, di tempat lain, Ibunda Zaid terus-terusan menangis meratapi nasib putranya yang hilang. Karena selain kehilangan putranya, ia juga tidak tahu apakah Zaid masih hidup atau sudah wafat. Begitu pula dengan sang ayah, Haritsah. Ia tidak pernah lelah berusaha mencari anaknya dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Setiap kali ada kafilah dagang yang ia temui, ia pasti bertanya tentang putranya. "Apakah di antara kalian ada yang melihat anakku Zaid? Ciri-cirinya begini dan begini." Semua tanda-tanda fisik Zaid ia sebutkan dengan penuh harap. Namun sayangnya, saat itu tidak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan Zaid. Haritsah hanya bisa berikhtiar dan terus melanjutkan pencariannya. Meskipun setiap orang yang ia tanya selalu menjawab dengan jawaban yang sama, "Kami tidak tahu." Namun Haritsah tidak pernah menyerah. Ia terus mencari dan berharap suatu saat Zaid pasti bisa ditemukan. Dalam kesedihannya, Haritsah terus melantunkan syair-syair untuk menghibur dirinya. "Aku tangisi Zaid. Aku tidak tahu apa yang sedang dia kerjakan. Masih hidupkah dia hingga aku bisa berharap? Atau ajal telah menjemputnya? Demi Allah, aku tidak tahu. Dan aku bertanya, apakah daratan yang telah membinasakannya, ataukah pegunungan?" Matahari mengingatkanku padanya saat terbit. Matahari juga menunjukkan kenangan tentangnya saat ia tenggelam. Jika angin berhembus menggelora kenangan, alangkah panjang kesedihan dan ketakutan atasnya. Beberapa tahun pun berlalu. Orang tua Zaid terus larut dalam kesedihan karena kehilangan putra tercintanya. Hingga pada suatu hari, datanglah kabar yang membuat wajah mereka kembali tersenyum. Zaid bin Haritsah ternyata masih hidup dan dia dalam keadaan sehat walafiat. Kabar tentang keberadaan Zaid ini disampaikan oleh rombongan Bani Kalb yang baru saja pulang dari Mekah
Ternyata ketika rombongan Bani Kalb ini sedang menunaikan ibadah haji di Mekah, secara tidak sengaja mereka sempat berpapasan dengan Zaid bin Haritsah. Maka salah seorang dari rombongan itu langsung memberanikan diri dan mulai bertanya, "Wahai pemuda, apakah engkau Zaid bin Haritsah?" Mendengar pertanyaan itu, Zaid pun menjawab, "Ya benar, Paman, aku adalah Zaid, putra Haritsah." Jawaban Zaid langsung membuat suasana berubah. Orang-orang Bani Kalb ini nyaris tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Zaid, anak dari kepala suku mereka yang selama ini mereka cari-cari, sekarang berada tepat di hadapan mereka. Maka mereka pun mulai berbicara dengan Zaid dan bertanya tentang keadaannya. Di sini Zaid mulai menceritakan tentang kehidupannya selama ini. Zaid menyampaikan bahwa sekarang ia tinggal bersama sebuah keluarga yang sangat baik di Mekah. Saya diperlakukan dengan baik oleh mereka. Saya juga dalam keadaan sehat, ucap Zaid sambil tersenyum. Setelah berbicara panjang lebar dengan Zaid, rombongan Bani Kalb pun pulang ke daerah asalnya. Begitu sampai di sana, mereka langsung memberitahu Haritsah, ayah Zaid, tentang kabar gembira tersebut. "Wahai Haritsah, kami sudah bertemu dengan anakmu. Dia dalam keadaan sehat. Sekarang, dia tinggal di Mekah bersama keluarga seorang lelaki mulia yang dijuluki Alamin." Haritsah yang mendengar informasi itu senang bukan main. Saat itu juga Haritsah langsung mengajak saudara laki-lakinya untuk pergi ke Mekah dalam rangka menjemput Zaid. Maka berangkatlah mereka berdua menuju kota Mekah. Begitu sampai di kota Mekah, mereka langsung menanyakan rumah lelaki yang dijuluki Alamin kepada orang yang mereka temui di sana. "Wahai Fulan, di mana rumah seorang yang dijuluki Alamin? Bisakah engkau tunjukkan rumahnya kepada kami?" Mendengar pertanyaan itu, orang tersebut pun langsung menunjukkan rumah Alamin kepada Haritsah dan saudaranya. Begitu berjumpa dengan Rasulullah, yang pada saat itu masih dikenal di masyarakat dengan gelar Alamin, Haritsah langsung menyampaikan maksud kedatangannya. "Wahai Alamin, kalian adalah penduduk Mekah yang rela melepas orang menderita dan memberi makan tawanan. Aku dan saudaraku datang ke sini untuk menjemput putraku Zaid. Berikan aku kesempatan untuk menebus anakku itu. Berapapun bayaran yang kau minta, aku bersedia menebusnya." Mendengar ucapan Haritsah, Rasulullah berkata, "Aku tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk mengembalikan Zaid kepadamu. Marilah kita tanyakan langsung kepada Zaid, sehingga dia sendiri yang akan menentukan pilihannya. Kalaupun Zaid memilihmu, maka engkau tidak perlu membayar tebusan kepadaku." Haritsah dan saudaranya yang mendengar ucapan Rasulullah langsung merasa takjub sekaligus terharu. Mereka tidak pernah membayangkan bagaimana mungkin toleransi yang begitu besar diberikan oleh seorang majikan untuk kebebasan budaknya. Dengan wajah berseri-seri, keduanya berkata, "Sungguh, wahai Alamin, engkau adalah laki-laki yang telah berlaku adil." Tidak lama kemudian, Rasulullah pun memanggil Zaid dan berkata, "Wahai Zaid, apakah engkau mengenali mereka?" Begitu melihat ayah dan pamannya, Zaid merasa sangat bahagia. Maka Zaid pun menjawab, "Tentu saja aku mengenal mereka. Mereka adalah ayah dan pamanku." Setelah Zaid menyapa ayah dan pamannya, Rasulullah pun langsung bertanya kepada Zaid, "Wahai Zaid, mereka datang ke sini untuk menjemputmu. Apakah engkau bersedia pulang bersama mereka? Atau engkau tetap mau tinggal bersamaku?" Mendengar pertanyaan itu, Zaid berkata di hadapan semua orang, "Wahai Rasul, aku tidak akan memilih seorang pun untuk meninggalkanmu. Engkau adalah ayah dan pamanku. Wahai ayahku, aku tetap ingin tinggal di sini bersama beliau. Sesungguhnya, beliau telah memperlakukanku dengan begitu mulia." Mendengar jawaban Zaid, tidak terasa air mata mengalir di wajah Rasulullah. Dengan penuh haru, Rasulullah mengajak Zaid, Haritsah, dan saudaranya pergi ke halaman Ka'bah. Di dekat Ka'bah dan di hadapan banyak orang, Rasulullah berkata, "Wahai kaum Quraisy, saksikanlah, Zaid adalah putraku dan dia adalah ahli warisku." Di hari inilah Zaid bin Haritsah dibebaskan statusnya oleh Rasulullah dari seorang budak menjadi anak angkat. Dan mulai hari itu juga, orang-orang memanggil Zaid dengan nisbat kepada ayah angkatnya, sampai kemudian turun ketentuan dari Allah tentang larangan menisbatkan anak angkat seperti anak kandung. Haritsah dan saudaranya yang melihat peristiwa itu langsung terharu. Mereka tidak menyangka kalau Rasulullah akan menjadikan Zaid sebagai anaknya.
Dan di saat itu juga, Haritsah ikhlas dan menerima keputusan anaknya untuk tinggal bersama Rasulullah. Setelah itu, Haritsah dan saudaranya pun pulang ke kampung mereka dengan perasaan lega. Beberapa waktu pun berlalu, hingga pada suatu hari, Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril di Gua Hira. Di sanalah Jibril menyampaikan wahyu pertama sebagai tanda bahwa beliau sudah diangkat oleh Allah sebagai Rasulnya. Setelah turun dari Gua Hira, Rasulullah dengan tubuh gemetar luar biasa langsung menceritakan apa yang beliau alami kepada istrinya, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah yang mendengar cerita itu terus meyakinkan Rasulullah bahwa beliau adalah utusan yang sudah dipilih oleh Allah untuk membuktikan keyakinan itu. Sayyidah Khadijah langsung memutuskan untuk beriman dan menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Dan setelah Sayyidah Khadijah memeluk Islam, Zaid bin Haritsah juga mengikrarkan kepercayaannya kepada Rasulullah. Zaid sama sekali tidak merasa ragu atas kerasulan ayah angkatnya itu. Maka dengan demikian, Zaid pun menjadi orang kedua yang memeluk Islam. Bahkan dalam riwayat disampaikan, dari kalangan hamba sahaya, Zaid adalah orang pertama yang memeluk Islam. Setelah memeluk Islam, Zaid bin Haritsah selalu mendukung Rasulullah dalam menyebarkan dakwahnya. Salah satu kisah pengorbanan Zaid saat menemani Rasulullah berdakwah adalah ketika Rasulullah memutuskan untuk berdakwah ke kota Ta. Peristiwa ini terjadi pada bulan Syawal, tepatnya 10 tahun setelah beliau diutus sebagai Rasul. Di tahun ke-10, masa dakwah ini, terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi Rasulullah. Sayyidah Khadijah, istri yang sangat beliau cintai, wafat di tahun ini. Kemudian disusul lagi oleh paman beliau, Abu Thalib, yang juga wafat di tahun yang sama. Maka tahun ini pun dikenal dengan nama Amul Huzni atau tahun kesedihan bagi Rasulullah. Setelah Sayyidah Khadijah dan Abu Thalib wafat, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah semakin menjadi-jadi. Mereka terus mendiskriminasi, bahkan mempersekusi Rasulullah beserta kaum muslimin lainnya. Akibat dari perbuatan orang kafir Quraisy ini, Rasulullah pun mengalami kesulitan luar biasa dalam menyebarkan dakwah Islam di kota Mekah. Namun meskipun begitu, Rasulullah tidak menyerah. Hingga akhirnya beliau pun memutuskan untuk berdakwah ke kota Taif. Kota Taif ini letaknya sekitar 100 km dari kota Mekah, jarak yang lumayan jauh kalau kita tempuh dengan kendaraan sekarang. Tapi Rasulullah waktu itu pergi ke kota Taif bersama Zaid bin Haritsah dengan berjalan kaki. Maka berangkatlah Rasulullah dan Zaid menuju kota Taif. Rasulullah berharap semoga saja orang-orang Taif mau menerima dakwah beliau. Setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya Zaid dan Rasulullah sampai di kota Taif. Begitu sampai, Rasulullah langsung mendatangi toko-toko kota tersebut, lalu menyampaikan maksud kedatangannya. Tapi sayangnya, para pemuka Taif ini malah menolak ajakan Rasulullah. Mereka tidak hanya menolak dakwah beliau, mereka bahkan mencaci maki dengan kata-kata kasar. Bahkan salah seorang dari mereka sempat berkata kepada Rasulullah, "Apakah Tuhanmu tidak menemukan orang yang lebih baik darimu untuk diutus?" Dan yang lebih parah lagi, para pemuka kota Taif ini juga menyuruh penduduknya untuk melemparkan batu dan barumai Romi, mengusir Rasulullah dari kampung mereka. Zaid yang melihat Rasulullah dilempari seperti itu, langsung menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi beliau. Akibatnya, Zaid pun mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya. Akhirnya Rasulullah dan Zaid pun pulang ke Mekah dengan tangan kosong. Namun, sejak kejadian di kota Taif, Zaid bin Haritsah semakin kokoh mendampingi Rasulullah. Beliau selalu berada di sisi Rasulullah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Begitu juga setelah hijrah ke Madinah, setiap kali ada peperangan, Zaid selalu mengikutinya. Dimulai dari Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, hingga Perang Mu'tah, Zaid tidak pernah absen. Zaid tidak hanya mengikuti peperangan bersama Rasulullah, beliau juga sering ditunjuk sebagai komandan perang oleh Rasulullah. Dalam hal ini, Sayyidah Aisyah pernah berkata, Rasulullah tidak pernah mengutus Zaid ke medan perang kecuali beliau menjadikannya sebagai komandan pasukan, begitu juga di Perang Mu'tah. Saat persiapan Perang Mu'tah, Rasulullah menunjuk Zaid sebagai panglima utama untuk memimpin pasukan muslimin. Lalu setelah itu Rasulullah bersabda, "Kalian harus menaati apa yang dikatakan Zaid bin Haritsah. Jika Zaid gugur,
maka posisinya akan diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika Ja'far gugur, maka posisinya akan diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Maka berangkatlah pasukan muslimin yang berjumlah 3.000 orang di bawah kepemimpinan Zaid bin Haritsah menuju Balqa di wilayah Syam. Ketika pasukan muslimin sampai di wilayah Mu'tah, barulah mereka mengetahui bahwa jumlah pasukan musuh sangatlah besar. Kalian tahu berapa jumlah pasukan musuh waktu itu? Jumlahnya sekitar 200.000 pasukan. Kaum muslimin waktu itu sempat merasa gentar. Siapa yang tidak gentar? Jumlah musuh sebanyak itu, kalau kita mungkin sudah minta pulang duluan. Tapi dalam kebingungan itu, tiba-tiba Abdullah bin Rawahah berdiri, lalu berkata, "Bukankah kalian semua ke sini untuk berjihad? Lantas apa yang membuat kalian gentar? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan surga?" Mendengar ucapan Abdullah bin Rawahah, seketika semua keraguan yang ada di hati kaum muslimin sirna. Zaid bin Haritsah yang ditunjuk sebagai panglima utama langsung mengatur strategi dan memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang pasukan musuh di waktu subuh. Begitu waktu subuh datang, pasukan muslimin langsung menyerang sesuai dengan instruksi panglima tertinggi, Zaid bin Haritsah. Maka pertempuran besar pun tidak terelakkan. Di hari pertama, strategi Zaid ini benar-benar berhasil. Banyak sekali pasukan musuh yang berguguran. Sedangkan korban dari pasukan muslimin hanya sedikit. Maka Zaid pun terus menerapkan strategi yang sama di hari-hari berikutnya. Beliau memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang musuh di waktu subuh dan berhenti ketika maghrib. Maka kemenangan demi kemenangan pun diraih oleh pasukan muslimin. Hingga ketika memasuki hari ke-6, panglima perang dari pihak musuh yang bernama Malik bin Qais, disebut juga Al-Harith, dalam sebagian riwayat mulai menyadari, kalau hal ini terus dibiarkan, bisa-bisa kita akan kalah. Maka ia pun langsung mengubah strategi perangnya. Lalu ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang kaum muslimin sebelum waktu subuh. Pasukan musuh mulai menyelinap ke wilayah pasukan muslimin. Mengetahui kaum muslimin sedang beristirahat, mereka pun langsung memutuskan untuk menyerang. Serangan ini sempat membuat barisan pasukan muslimin kacau balau. Ketika pasukan musuh melihat Zaid bin Haritsah yang sedang memegang bendera perang, mereka pun langsung menargetkan Zaid sebagai sasaran utama. Tiba-tiba dari kejauhan, salah seorang dari pasukan musuh melemparkan tombak ke arah Zaid, dan tombak itu berhasil menusuk dada Zaid bin Haritsah. Akhirnya, sang panglima utama perang Mu'tah gugur di pertempuran tersebut. Zaid bin Haritsah, putra angkat Rasulullah yang sangat beliau cintai, gugur sebagai syuhada. Ketika mengenang Zaid bin Haritsah, Sayyidah Aisyah pernah berkata, "Andai saja Zaid masih hidup, Rasulullah pasti akan menunjuknya sebagai pemimpin sepeninggal beliau. Wallahu a'lam." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.